Pitung sedih kelangkaan pupuk dari waktu ke waktu terus terjadi ketika musim tanam tiba dan pemerintah tidak mampu mengatasinya. Petani desa Indonesia semestinya layak disebut pahlawan ketahanan pangan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejatinya para petani itu adalah pejuang, namun sepertinya dari masa ke masa terus diperlakukan seperti pecundang. Di awal musim tanam selalu dilundung malang. Dengan adanya kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, di awal tanam selalu dirundung malang. Dengan adanya kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, ketika masa panen tiba, harga gabah jatuh dan terpuruk. Kita tanam padi di atas tanah peninggalan leluhur. Mengapa panen rayanya selalu kalian lakukan di luar negeri? Di mana empatimu terhadap petani, wahai penguasa? Kau tinggal di mana rasa dan otakmu, wahai para wakil rakyat yang mulia? Nasib petani setengah mati, pedagang desa pada tumbang karena marak dan berdirinya toko-toko modern yang berdiri dan tumbuh seperti jamur di awal musim penghujan. Masuk dan menusuk sampai pelosok-pelosok desaan, bahkan merambah sampai daerah pegunungan. Akibatnya pasar-pasar desa bubar, kios-kios kecil tutup pintu dan gulung tikar. Siapa yang mengeluarkan izin berdirinya toko-toko modern milik para konglomerat itu, wahai para pejabat? Kalian tinggal di mana perasaan dan otakmu, wahai para wakil rakyat? Demikian juga nasib nelayan, sungguh tragis dan sangat mengenaskan. Hambatan terus datang, mulai langka dan mahalnya bahan bakar minyak. Sebelum melaut dijerat berbagai macam izin atau aturan yang terasa membelenggu dan mengikat. Ketika mengais rezeki di tengah lautan, bergelut dan bertarung dengan alun, ombak dan badai. Ketika lepas dari segala macam bencana alam, masih dikejar-kejar oknum aparat keamanan dengan berbagai dalih dan alasan. Ujungnya hanya ada dua pilihan: bayar upeti atau memilih ditahan dan dipenjarakan. Diperparah dengan beban akibat berbagai jenis pungutan dengan dalih aturan perpajakan. Dampaknya banyak nelayan yang tambat perahu dan gantung kemudi bisa jadi berlanjut dengan gantung diri. Ketika di hari pertama seorang kepala desa itu dilantik oleh Bapak Bupati, sejak saat itu pula suasana hati rakyat desa masing-masing berharap, bahkan menuntut agar kepala desanya itu menjadi pemimpin yang serba tahu, serba mampu, dan serba bisa. Bagaimana mungkin secara rasionalitas seorang kepala desa yang baru dilantik itu menjadi seorang pemimpin sekaligus pengayom yang serba tahu, serba mampu, dan serba bisa? Rasanya jauh panggang daripada api. Tetapi celakanya saudara sekalian, sejak zaman Orde Lama berubah ke Orde Baru, di mana kita saat ini hidup di sebuah era yang namanya Orde Reformasi, saya belum pernah melihat dari mata saya dan mendengar dari telinga saya bahwa di negeri kita Indonesia ini pernah ada dan berdiri baik universitas maupun akademi yang membuka fakultas jurusan kepala desa. Tidak ada. Renungan dasar kita para di Nusantara memperjuangkan undang-undang desa tidak sebatas hanya ingin memperbaiki tata pemerintahan desa, membuat status yang pasti terhadap keberadaan pemerintah desa, kemudian bukan sekedar hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahnya desa saja, tetapi intinya adalah sebetulnya ide dasar para di Nusantara memperjuangkan undang-undang desa adalah untuk menjadikan desa ini, desa Nusantara ini menjadi rumah besar yang aman dan nyaman untuk tempat berlindung dan bernaung anak cucu kita. Doktrin Parade Nusantara yang kedua adalah Parade Nusantara ingin ingin mewujudkan Trisulaweda. Trisulaweda itu saya ingin menjadi betul-betul panji-panji
yang berkibar di semua lini desa supaya rakyat desa, saya batasi rakyat desa dulu karena saya bukan siapa-siapa, rakyat desa Indonesia maksud saya, itu berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam bidang budaya. 3 ini sebetulnya yang akan kita perjuangkan. Dengan adanya undang-undang desa itu kan sebetulnya kami juga ingin menghilangkan stigma buruk terhadap desa. Sebab pada zaman Orde Lama sampai Orde Baru saat itu, sebelum ada lahirnya undang-undang desa, desa itu diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Bayangkan itu, menurut data statistik penduduk, itu lebih dari 67% komunitas rakyat Indonesia ini hidup dan bertempat tinggal di desa. Kalau miskin, kata Sayyidina Ali, pasti kufur. Maka wajar stigma desa waktu itu identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Melalui senjata sakti lahirnya undang-undang desa inilah kami ingin menghilangkan 3 stigma buruk ini. Bahkan ketika tanggal 18 Desember 2013, ketika saya dengan Mas Koco sama-sama mengawal sidang paripurna undang-undang desa di DPR RI, saya mengatakan di seluruh mass media, media televisi, bahwa lahirnya undang-undang desa ini berkah, tapi sekaligus adalah musibah bagi aparatur pemerintah desa. Ulangi, bagi aparatur pemerintah desa. Sudah percaya semua? Setuju semua? Sebelum orasi ini saya lanjutkan, saya mohon kepada Korlap, saya mohon kepada teman-teman semua yang turun dari kabupaten seluruh Indonesia. Kedatangan kita di ibu kota negeri ini adalah mahal harganya. Kedatangan kita di ibu kota Jakarta ini adalah pertaruhan hidup dan mati nasib rakyat desa. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah saya pimpin untuk ditekan teriknya matahari. Jangan goyah karena hujan. Kalau perlu tidak akan goyang karena hujan pun. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mengapa dan kenapa kita harus ke Jakarta? Saudara sekalian yang saya hormati, bahwa desa adalah merupakan cikal bakal berdirinya negara. Betul? Saya tegaskan di sini, ketika di bawah kita dikacaukan berita-berita sesat oleh beberapa hukum berjalan dalam internal organisasi kepala desa sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dana desa masih ada. Ada dari mana? Dari Hongkong. Katakan pakar. Silakan diskusi dengan Sudir Santoso. Kalau saya tidak bisa mempertahankan argumentasi kebenaran argumen saya akan bubarkan para Nusantara. Begitu. Ada yang ngomong, menteri ini, menteri itu, 1-2 menteri ngomong di YouTube bahwa desa di Jakarta masih ada. Menteri goblok. Jangan-jangan 1-2 menteri, 100 menteri sekalipun. Jangan-jangan presiden tidak boleh melanggar undang-undang.
Haris, Kepala Desa Sukalila, Kecamatan Sukasmi, Kabupaten Garut. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Desa, Bapak Haji Sudir Santoso SH, yang mana beliau adalah salah satu tokoh pejuang lahirnya Undang-Undang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa, kita semua para desa, kepala desa beserta unsur tokoh masyarakat desa bisa menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai kebutuhannya. Hanya orang munafiklah yang tidak bisa merasakan seperti itu. Para pemerintah desa menentukan arah kebijakan, masyarakat sampai saat ini sudah bisa merasakan banyak infrastruktur yang bisa diperbaiki dengan cepat dengan adanya Undang-Undang Desa. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Haji Sudir Santoso SH. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau selaku manusia biasa tentunya ada hilaf. Pada rekan-rekan semua tolong dimaafkan, dan juga semoga Allah memaafkan, mengampuni segala hilaf dan dosa. Terima kasih untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.